Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya Handayani dan anak-anakku kelas 10 SMA Handayani 2 Banjaran. Selamat datang di pembelajaran matematika. Masih bersama Ibu Arsip. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau sering kita singkat SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel secara umum, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana dengan variabelnya itu adalah X, Y, dan Z. Yang pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Di mana di sini A1, B1, dan C1-nya itu adalah bilangan real dan I-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Apabila nilai-nilai yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel adalah X0, Y0, dan Z0, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear di atas itu adalah X0, Y0, Z0. Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dapat digunakan dengan yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Adapun langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan menggunakan metode substitusi adalah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang kalian anggap paling sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabel sebagai fungsi ya dari variabel yang lain, misalkan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah yang pertama ke dalam persamaan yang lain, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Yang ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah yang kedua, sehingga diperoleh nilai kedua variabel. Setelah itu, substitusikan kedua nilai tersebut ke fungsi pada langkah yang pertama, sehingga diperoleh nilai variabel ketiganya. Nilai-nilai variabel tersebut merupakan penyelesaian dari SPLTV yang dimaksud. Sebagai contoh, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama, 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. Persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 15. Yang ketiga, 3X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Kita ikuti langkah yang pertama. Nah, di sini kita pilih persamaan yang paling sederhana yang kita ubah Z sama dengan titik-titik. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita pilih yang paling sederhana di situ, 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. Dapat kita ubah menjadi Z sama dengan 21 dikurangi 4X dikurangi 3Z. Nah, kita substitusikan nilai Z sama dengan 21 dikurangi 4X dikurangi 3Y ke persamaan 2 dan 3 sebagai berikut. Nah, yang pertama kita substitusikan Z ke persamaan yang kedua, sehingga diperoleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 15. Maka 2X ditambah Y ditambah 2 dikali 21 dikurangi 4X min 3Y sama dengan 15. Maka kalikan yang ada bilangan yang ada di luar kurung ini dengan yang di dalam kurung. Sehingga diperoleh 2X ditambah Y ditambah 42 dikurangi 8X dikurangi 6Y sama dengan 15. Untuk variabel yang sama bisa dijumlahkan atau dikurangi. Di sini kita jumlahkan variabel 2X dikurangi 8X ditambah Y dikurangi 6Y sama dengan, nah yang 42-nya, ini kan tidak ada variabelnya, sehingga berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan, yang tadinya positif menjadi negatif.
sama dengan 15 dikurangi 42. 2x dikurangi 8x sama dengan negatif 6x. 1y dikurangi 6y sama dengan 5y sama negatif 5y sama dengan negatif 27. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Langkah selanjutnya, kita substitusikan Z ke persamaan yang ketiga, sehingga diperoleh Z sama dengan 21 dikurangi 4X dikurangi 3Y. 3X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai Z-nya yang ini ke persamaan 3. Kita ganti Z-nya dengan 21 dikurangi 4X dikurangi 3Y. Sehingga 3X ditambah 2Y dikurangi 3. Ini Z-nya masuk ke sini. 21 dikurangi 4X dikurangi 3Y sama dengan 0. Nah, kalikan bilangan yang di luar kurung dengan yang di dalam. Sehingga diperoleh 3X ditambah 2Y negatif 63 ditambah 12X ditambah 9Y sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan variabel yang sama, X dengan X, Y dengan Y. Menjadi 3X ditambah 12X ditambah 3Y ditambah 2Y sama dengan 63. Nah, 3 ditambah 12, 15X. 9Y ditambah 2Y, 11Y sama dengan 63. Nah, ini adalah persamaan yang kelima. Nah, pada persamaan yang kelima dan yang keempat, di situ berubah menjadi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan 4 itu negatif 6X negatif 5Y sama dengan negatif 27. Kita ubah menjadi Y sama dengan negatif 27 ditambah 6X dibagi negatif 5. Nah, kita substitusikan Y yang persamaan 4 tadi yang ini ke persamaan 5 sehingga diperoleh 15X ditambah 11 dikali negatif 27 ditambah 6X dibagi negatif 5 sama dengan 63. Sehingga menjadi 15X ditambah 297 dibagi 5 dikurangi 66X dibagi 5 sama dengan 63. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 5. Jadi, menghasilkan 75X ditambah 297 dikurangi 66X sama dengan 315. Nah, yang variabelnya sama bisa kita jumlahkan. Nah, ini koefisien dengan koefisien kita jumlahkan. Sehingga 75X dikurangi 66X sama dengan 315 dikurangi 297. Kenapa Bu ini menjadi negatif? Karena yang tadinya ruas di kiri ini adalah positif, pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga 9X sama dengan 18. Maka kita cari nilai X-nya. X sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Udah didapat nih variabel X-nya sama dengan 2. Sekarang kita kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4-nya kan sudah kita rubah ya menjadi bentuk Y sama dengan negatif 27 ditambah 6X dibagi negatif 5. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 27 ditambah 6X dibagi negatif 5 sama dengan negatif 27 ditambah 6 dikali 2 dibagi negatif 5. Y sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Nah, sudah didapat nih nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan 3 yang nantinya akan kita peroleh nilai Z-nya. Nah, persamaan 3 yaitu 3X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Maka 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 dikurangi 3Z sama dengan 0. Sehingga 6 ditambah 6 dikurangi 3Z sama dengan 0. Maka 12 dikurangi 3Z sama dengan 0. Maka 3Z sama dengan negatif 12. Z sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 2,
Y-nya 3, dan Z-nya 4. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk latihan soalnya kita lanjutkan pada classroom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.